Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Puji nama Tuhan adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya kali ini akan menginformasikan bahwa setiap persembahan adik-adik bisa diberikan langsung kepada PKS adik-adik masing-masing dan bisa juga diberikan kepada orang tua. Dan yang ketiga bisa juga dibawa ke gereja pada saat jam kerja dari hari Selasa sampai hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Ayat firman Tuhan sebagai dasar untuk kita memberi adalah dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami, melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Kuduskan persembahan kami Tuhan, berkati juga orang tua kami, usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi dicicip air madu yang manis. Ya adik-adik di rumah, saatnya kita akan menyembah Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Jika kalian ajak adik-adik di rumah semua dengan sikap tubuh yang baik, tidak boleh ada yang masuk keluar, tidak boleh ada yang ganggu. Sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Dengan kesungguhan hati, adik-adik angkat tangannya buat Tuhan Yesus dan berdoa biarlah Tuhan Yesus menguduskan kehidupan kita, melayani kehidupan kita untuk kita menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan
Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon hikmat, pengetahuan yang dari Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti, kami mau melakukan juga apa kata firman Tuhan. Berbicaralah buat adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, jamah akan mereka, supaya mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Berfirmanlah buat kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika usul itu dipandang baik oleh Firaun, maka Yusuf pun dipilih oleh Firaun sebagai penguasa. Maka terjadilah apa yang dimimpikan oleh Firaun. Ketika 7 tahun masa penuaian berakhir, timbullah kelaparan yang sangat hebat di seluruh bumi. Namun karena hikmat dari Tuhan kepada Yusuf, maka seluruh Mesir dapat mengatasi kelaparan itu, sedangkan Yakub pun ikut menderita kelaparan. Setelah Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir, maka dia menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Anak-anakku, Yehuda, Gad, Simeon, aku telah dengar bahwa ada gandum di Mesir. Cepatlah kalian ke sana untuk membelinya agar kita tetap hidup. Baik, Bapak, kami akan pergi ke sana. Maka pergilah 10 orang anak Yakub itu ke Mesir untuk membeli gandum. Akan tetapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di Mesir. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah dia mengenal mereka, namun ia berlaku seperti tidak mengenal mereka. Hei, dari mana kalian? Dari Kanaan, Tuan. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Apa tujuan kalian ke tempat ini? Kami datang untuk membeli bahan makanan, Tuan. Aku rasa tidak. Kalian pengintai ya? Bukan. Kalian datang untuk mengintai negeri ini, bukan? Tidak, Tuan. Tidak, Tuanku, kami datang untuk membeli bahan makanan, bukanlah pengintai. Kami ini 12 bersaudara, anak dari satu ayah. Akan tetapi adik kami yang bungsu saat ini bersama ayah kami, dan yang satu lagi sudah meninggal. Sudahlah, seperti yang kukatakan tadi, kalian pengintai. Bukan. Jika kalian bukan pengintai, maka kalian harus kuuji. Salah satu dari kalian akan ada di sini. Siap, Tuan. Hei kamu itu, kamu akan tetap di sini. Sedangkan kalian yang tersisa akan pulang menjemput adik kalian yang bungsu itu untuk dibawa ke sini. Dengan demikian, maka aku barulah percaya bahwa kalian bukan pengintai. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka dan menangis. Ketika mereka sampai kepada Yakub di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang telah dialami mereka di Mesir. Kalian membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan kini Simeon juga tidak ada. Sekarang Benyamin pun hendak kalian bawa. Tapi, Bapak, orang itu yang meminta kami agar kami membawa Benjamin ke hadapannya. Aku yang menanggung segalanya, bukan dari kalian. Bapak, kedua anak laki-lakiku boleh Bapak bunuh.
jika dia tidak kubawa kembali kepadamu, akan tetapi izinkanlah Benyamin untuk ikut bersama kami." Tidak! Anakku itu tidak akan pergi bersama kalian. Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal kini. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, lebih baik aku yang tua ini mati. Anak-anakku, Ya, Bapak. pergilah kalian ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Tapi orang itu memperingatkan kami bahwa kami tidak boleh ke sana jika kami tidak membawa Benyamin. Tetapi jika Bapak izinkan Benyamin pergi bersama kami ke sana, maka kami akan pergi." Baiklah, bawalah Benyamin bersama kalian, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, serta uang yang telah dikembalikan oleh orang itu, bawalah juga. Allah yang Maha Kuasa kiranya menaruh belas kasih pada orang itu, supaya ia membiarkan Simeon dan adikmu Benyamin kembali. Ketika mereka sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf dengan niat untuk membeli bahan makanan dan membebaskan Simeon, saudara mereka. Tuan, kami kembali lagi ke sini untuk membeli bahan makanan, dan kami membawa uang dan juga uang tuanku yang dulu kembalikan ke dalam karung dan bahan makanan kami. Sungguh kami tidak tahu siapa yang berbuat ini kepada kami. Tenang saja, Allah kalian dan Allah Bapa kalian yang telah memberikannya kepada kalian. Pengawal, bawa Simeon kemari. Lalu Yusuf pun membebaskan Simeon. Yusuf pun mulai menanyakan kabar ayahnya. Apakah ayah kalian baik-baik saja? "Hambamu, ayah kami baik-baik saja, Tuan." Maka sujudlah mereka, dan ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dirinya. Inikah adikmu yang bungsu itu? Yang kalian pernah ceritakan kepadaku? "Benar, Tuan. Inilah adik kami." Lalu segeralah pergi Yusuf keluar, sebab hatinya terharu, dan dia masuk ke kamarnya dan menangis di situ. Benyamin, kamu sudah besar. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, adikku. Ketika pagi hari tiba, maka pergilah mereka pulang. Akan tetapi baru saja mereka keluar dan belum jauh jaraknya, Yusuf pun mengejar mereka, karena Yusuf menjebak saudara-saudaranya dengan menaruh piala di dalam karung si bungsu. Pengawal, bersiaplah, kejarlah mereka, sebab pialaku telah hilang. Lari kakak, lari. Kejar mereka, jangan dibiarkan lolos. Mereka mencuri, mereka telah mencuri. Jangan sampai kita ketangkap. Ketika sampai dan bertemu dengan mereka, maka diperiksanyalah karung milik mereka. Tuan, Tuan, bukankah uangnya telah kami kembalikan semuanya? Tidak, pialaku telah hilang setelah kalian pergi. Maka siapapun di antara kalian yang didapati ada pialaku, maka haruslah dia jadi budakku. Jangan Tuan, jangan Tuan. Dan akhirnya karung Benyamin ada piala milik Yusuf, dan Yehuda pun berusaha membela adik bungsunya itu.
Ampun Tuhan, janganlah kau marah kepada kami, kasihanilah kami. Janganlah kau bawa adik kami, sebab kakaknya telah mati. Dan jika kau pun mengambil adik kami, maka anak ayah kami akan mati. Sebab ia telah kehilangan anak kesayangannya karena diterkam oleh binatang buas. Dan jika tidak ada adik kami ini saat pulang, maka kami bertambah sedihlah. Saat itu, Yusuf tidak dapat lagi menahan perasaannya, maka menangislah ia sekencang-kencangnya di hadapan mereka. Tidakkah kalian mengenaliku? Akulah Yusuf, saudara kalian. Yang telah kalian jual ke Mesir. Namun karena Allah yang memimpin aku dan menyuruh aku untuk mendahului kalian untuk hal ini, aku sangat merindukan kalian. Sekarang pulanglah kalian kepada Bapa dan ceritakanlah apa yang kalian lihat ini, bahwa aku masih hidup. Bawalah Bapa kemari dan tinggallah di sini bersamaku. Iya, Kakak. Demikianlah mereka saling bertemu dengan Firaun yang tahu akan hal itu, memberikan mereka makanan lalu pulang ke tanah Kanaan. Mereka langsung menceritakan apa yang mereka dapat, namun Yakub terasa dingin saat mendengar akan apa yang mereka ceritakan. Bapak, ternyata orang Mesir itu adalah Yusuf, anakmu yang selama ini sudah mati. Benar, Bapak. Yusuf masih hidup. Kami kira dia sudah mati. Bahkan dia menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir, Bapak. Tidak mungkin, anakku Yusuf telah mati. Benar, Bapak. Aku melihatnya sendiri bahwa kakakku itu masih hidup. Mari, Bapak, ikutlah kami ke sana. Iya, Bapak. Sebab dia yang memerintahkan kita untuk menjemput Bapak. Apakah benar? Mari. Kita lekas pergi ke sana. Karena aku mau bertemu dengannya sebelum aku mati. Maka berangkatlah Israel dan keluarganya serta harta miliknya. Yakub menyuruh Yehuda agar berjalan lebih dahulu agar Yusuf datang ke Goshen mendapati dirinya. Maka bertemulah mereka dengan Yusuf. Betapa bahagianya mereka karena bertemu dengan Yusuf. Anakku Yusuf, aku begitu merindukanmu. Aku sangat merindukan Bapak. Sekarang aku bisa mati. Karena aku telah melihatmu dan kau masih hidup, anakku. Ini Yusuf, Bapak, aku masih hidup. Aku menyayangi kalian semua, saudara-saudaraku. Kami juga menyayangimu. Sekarang aku mau menghadap Firaun untuk memberitahukan bahwa Bapak serta yang lain telah datang dan bertemu aku. Nanti kalau Firaun bertanya, apa pekerjaan Bapak? Maka Bapak jawablah bahwa sejak kecil sampai sekarang kita hanyalah seorang peternak, dengan maksud agar tanah Goshen diberikan kepadamu, Bapak. Sekarang saya mau semua kita, saya ingin memeluk kalian. Bapak, adalah saudara-saudaraku. Maafkan kami. Akhir dari cerita ini adik-adik, Yusuf pun memperkenalkan bapaknya dan sanak saudaranya kepada Firaun, sehingga keluarganya menetap di tanah Goshen dengan penuh sukacita. Kesimpulan dari cerita ini adik-adik, yang pertama yaitu
Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, yang dia ingat pertama kali yaitu dia menanyakan tentang keadaan ayahnya. Adik-adik perlu belajar di sini bahwa sekalipun Yusuf menjadi orang yang sukses, saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya, tetapi Yusuf tetap mengingat akan kasih sayang ayahnya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia terus mengasihi akan saudara-saudaranya. Yang kedua yaitu belajarlah untuk menghormati kedua orang tuamu. Jangan melawan, jangan membantah akan mereka, karena merekalah yang mendidik dan membuatmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, belajarlah untuk mengasihi siapapun. Baik itu orang yang pernah mengecewakanmu adik-adik, atau saudaramu sendiri. Kasihilah mereka dengan kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak mengajak semuanya untuk mengangkat tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kami semua, terutama adik-adik kami juga yang mendengarkan di rumah, supaya kami mau menghormati orang tua kami. Kami mau mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sanggup melakukannya. Ajarkan kami juga menjadi anak-anak yang tahu menghormati orang tua kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik, saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel menyata atas-Mu. Engkau mencari anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dipenuhi dengan hikmat dan roh yang dari Tuhan. Kami berdoa dijauhkan daripada roh sakit, penyakit, wabah apapun tidak akan menyakiti Engkau. Diberkatilah orang tuamu, mereka menjadi orang tua yang luar biasa, orang tua yang dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.